Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Mulai terungkap adanya agenda besar politik di balik isu-isu yang terus-terusan dibangun oleh kelompok-kelompok yang bikin gaduh. Isu ijazah Pak Jokowi, isu pemakzulan Wapres Gibran, dan narasi-narasi sesat menggiring opini agar masyarakat tidak percaya dengan pemerintahan saat ini, ya. Mereka mengadu domba rakyat dengan rakyat, mengadu domba rakyat dengan pemerintah. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok ini yang terus-terusan menggoreng-goreng isu-isu untuk menutupi isu-isu positif seperti kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini. Nah, seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Saya cuma mengimbau atau minta atau teriak kepada Presiden Republik Indonesia ini, Presiden Prabowo, kemana bapak-bapak dengan kasus-kasus yang begitu ringan saja kok gaduh bangsa ini. Tapi gaduh ini saat ini kalau berlanjut bukan gaduh Pak, mungkin kita bisa pecah belah. Yang bikin gaduh siapa? Yang bikin pecah belah siapa? Nggak nyadar nih ya. Karena aparat yang Bapak kendalikan bertindak tidak jujur dan tidak adil. Pemerintah ini kemana? Ini masalah tidak berat. Kalau Presiden mau bersikap jujur, adil, bertanggung jawab. Kalau ada yang mengganggu Bapak, kalau Bapak sudah jujur, adil, saya siap mati di depan Bapak dan banyak rakyat untuk melindungi Bapak. Seolah-olah Pak Prabowo itu nggak jujur, nggak adil. Kalau kata Purnawirawan satu ini ya, itu maksudnya. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan ketik di kolom komentar dan jangan lupa ya subscribe channel Akbar CK ya. Ini lanjut lagi ke video berikutnya. Ini kan sudah dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Tidak, harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti kan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan. Termasuk itu, di jasa palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik dan biasa. Ada agenda besar politik. Ini Pak Jokowi sendiri yang bilang ya, walaupun Pak Jokowi bukan lagi seorang presiden, tapi yang jelas sudah pastilah ada orang-orang dekat Pak Jokowi yang memberikan informasi terkait adanya agenda besar politik di balik isu yang terus-terusan dibangun oleh kelompok yang bikin gaduh ini ya. Biasa. Nah, jadi gini salah satu pertanyaan adalah upaya kepolisian memvonis bahwa ijazah Jokowi itu asli tidak menghentikan sama sekali perdebatan dan kekacauan mengenai ini. Bahkan kalau sudah diputus oleh pengadilan pun tetap akan berlangsung, nggak akan selesai. Karena sudah ada yang di penjara pun kan. Kalau saya melihatnya ini kan karena politically motivated sebetulnya. Ini kan untuk apa ya? Untuk memelihara kelompok-kelompok yang kontra dengan Pak Jokowi. Yang tidak suka. Untuk dipanen pada saatnya. Dipanen pada saat. Jadi harus dikasih bahan terus, harus dikasih topik, dikasih tema. Jadi kan saya udah pernah bilang juga, ini bukan soal bener gak bener lagi, tapi soal suka nggak suka gitu. Kalau nggak suka ya mau dikasih yang
fakta pun yang benar pun juga akan ditolak. Tapi karena nggak suka, kalau udah nggak suka dikasih yang nggak benar pun juga akan tetap dipercayai. Gitu. Dan ada surveinya dari Prof Burhan kalau nggak salah ya, bahwa yang percaya isu Jokowi ijazah palsu berapa 16%, 17%. Itu kan cukup besar itu. Jadi ya paling nggak ini konsumsi dari kelompok yang 16-17% itu. Iya. Kok angkanya mirip-mirip ya? Jadi begitu, tapi yang jelas memang buat pemerintah yang saat ini menjabat, Pak Prabowo dan pemerintahannya, ini pasti akan kesulitan untuk meningkatkan atau menaikkan isu-isu positif yang lagi mereka bangun nih. Misalnya nanti 19 Juli Koperasi Desa akan diluncurkan. Koperasi desa dibandingkan ijazah, tanya Mas Rizal, pasti orang lebih seneng baca tentang ijazah. Berarti perang isu dong kalau bisa dibilang antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo kalau seperti ini. Saya nggak bilang perang isu ya, tapi ini perang perhatian gitu dari publik. Jadi maksud saya harus selesai aja. Jadi setiap kali program bagusnya Pak Prabowo mau muncul, ada ijazah, ya orang pasti akan nengok ijazah. Karena ya itu tadi, nah ini ijazah belum selesai, ada lagi yang kontroversi yang diplomat muda, pembunuhan diplomat muda. Terus ada yang di NTB tadi yang kita bahas itu. Jadi isu-isunya ini naik lagi. Kalau menurut saya yang paling dirugikan dengan case ini adalah program-program bagusnya Pak Prabowo. Kan biasa nih, bad news tuh lebih disukai atau kontroversial news lebih disukai oleh netizen ketimbang yang mulus-mulus. Nah ya, berarti memang betul dibangun untuk menutupi isu-isu tentang kebijakan positif pemerintah itu ketutup semua oleh isu ijazah palsu yang terus-terusan digoreng oleh komplotan bikin gaduh itu ya. Bagus-bagus. Kok mahasiswa malah bisu dan gak demo kasus ijazah palsu Mulyono? Apa semuanya pro Jokowi? Guys, aslinya ada yang agak aneh loh, kok nggak ada kabar demo mahasiswa ketika isu ijazah palsu Jokowi ini bergulir. Apalagi Polda itu udah menetapkan aduan Jokowi tentang tuduhan ijazah palsu ke level penyidikan. Artinya Roy Suryo dan kawan-kawan bakal kena jerat pidana. Menurut budayawan Betawi yaitu Matarip Nukamal, emang ada yang aneh guys, karena mahasiswa ternyata pilih diem dan gak peduli sama ijazah palsu Jokowi. Matar curiga kalau mahasiswa itu baru demo kalau ada sosok tertentu. Tapi menurut kalian, isu ijazah palsu Jokowi ini penting untuk diusut apa nggak sih? Nah, betul juga ya. Kemana mahasiswa-mahasiswa yang suka-suka demo waktu-waktu itu ya? Nggak ada ini, nggak muncul. Gimana menurut pendapat kalian? Ketik di kolom komentar ya. Yang terakhir kepada Presiden Prabowo, kalau tidak mampu memihak kepada kebenaran, minimal Bapak diam saja, nggak usah melindungi. Kalau memang tidak mampu. Tidak mampu, karena sering sekali ada kode-kode dari Solo itu langsung letoi lagi. Percayalah, kalau Bapak membela kebenaran, rakyat akan ada di belakang Bapak. Tapi apabila Bapak takut terus dari raja bohong, maka batas rakyat juga ada sabarnya. Kami masih menaruh harapan pada Bapak, tapi rakyat juga ada batasnya. Kalau raja bohong ini selalu diistimewakan, maka rakyat akan keluar dengan hati nuraninya. Hanya itu saja dari saya hari ini, titik tikungan yang sangat tajam kepada seluruh rakyat Indonesia. Bersatulah menggusur raja bohong ini untuk menyelamatkan negara. Mulai dari Sabang sampai Merauke, turunlah. Jangan diam demi bangsamu. Coba kita lihat, mulai kemarin di Aceh coba diganggu oleh menantunya. Di Papua dia coba ganggu lewat lewat oligarkinya dan lewat yang memberikan Raja Jawa itu Bahlil. Jadi semua tinggal menunggu waktu akan dihancurkan oleh mereka kalau kita diam. Saatnya melawan. Membangun narasi lagi ya, menggiring opini ya, agar masyarakat ini tidak percaya dengan Pak Prabowo Subianto. Inilah kalau udah penyakit hati ya, udah penyakit hati, semua salah di mata mereka. Bagi yang mereka tidak sukai ya,
dalam hal ini Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi terus-terusan diserang oleh gerombolan-gerombolan ini ya. Nah, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini ya. Jangan mau kita diprovokasi dengan kelompok-kelompok ini, jangan mau ya. Itu bukan demi bangsa, bukan demi negara. Kalau kalian ikut berarti itu demi mereka, demi kepentingan mereka sendiri ya. Saya Akbar CK, jangan lupa like dan share video ini agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye bye.